Saat tidur tiba-tiba bapak saya merasa berpindah alam. Tetapi posisi tubuhnya masih sama seperti saat tidur tadi. Awalnya beliau mengira ini hanya mimpi. Namun lama-lama sadar kalau itu tuh bukan mimpi biasa. Teman-temannya menghilang. Salah satu kakak tingkat masuk sambil menyorotkan senter ke segala arah dan membangunkan kami untuk jurit malam. Aku diminta tetap istirahat, sementara satu temanku tinggal menemaniku. Saat semua orang pergi, aku mencoba tidur kembali. Namun tiba-tiba Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 696. Yes, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon, dimanapun Anda berada, sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Amin. Buat teman Kliwon yang pengen jadi narasumber di PMK, cerita bareng di sini sama kita, silakan langsung kontak nomor di bawah ini Dan ya. sudah dipastikan nomornya tidak blur lagi. Ya, udah bisa terbaca ya. Ya. Kemarin emang agak siwer nih editor gitu ini. Namanya juga bocah anu. Coba Pamulang. Pamulang Desain. Pamulang Desain Distrik. Pamulang DKV. Pamulang BKP. Pamulang DKV. Pamulang Visual Art. Oke, makasih banyak buat teman Kliwon yang sudah setia menemani dan mendengarkan kita. Kita mau bacain sebuah cerita kiriman dari teman Kliwon nih. Judulnya adalah Operasi Satgas Aceh. Wah, menarik. Komando. Shalom, assalamualaikum. Halo Bang Bimo, Bang Danu. Perkenalkan, nama saya Sugeng. Wah. Kalau anak taekwondo Kota Batu mungkin tahu saya siapa. Wah, bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan ini. Sugeng Batu. Sugeng Taekwondo, bukan Sugeng Batu. Kan orang Batu. Keras dong. Sugeng Taekwondo. Ini Iya. pasti nama kontaknya Sugeng Tekon. Siap. Siap. Kenal Sal Priadi, kenal nih berarti nih. Karena orang Batu, orang Malang ya. Nama saya Sugeng. Kalau anak taekwondo Kota Batu mungkin tahu saya siapa. Saya berasal dari Kabupaten Malang. Siap. Tepatnya di kecamatan yang hurufnya cuma 3. Siap. Oke. Sam Sugeng. Oh iya, cerita Grandong di episode 72 itu sebenarnya terjadi di desa saya. Bahkan saya sempat berpapasan malam hari dengan sosok yang menyerupai ibu saya saat bapak sedang tugas di NTT. Tapi saya nggak tahu siapa yang mengirim cerita itu. Kali ini saya mau menceritakan kisah bapak saya ketika sedang bertugas di Aceh. Dulu bapak saya adalah seorang prajurit baret ungu. Oh, oke. Saya lupa tepat tahunnya, tapi sekitar 2001 sampai 2005 lah. Waktu itu bapak saya sedang patroli di hutan bersama timnya. Saat malam tiba, mereka beristirahat di sebuah gubuk di tengah hutan. Sistem jaganya bergantian. 1 jam jaga, lalu 1 jam istirahat. Bapak saya kebagian jaga pertama. Setelah selesai berjaga selama 1 jam, beliau pun beristirahat dan tidur. Nah, kejadian horornya dimulai dari sini. Saat tidur, tiba-tiba bapak saya merasa berpindah alam. Tetapi posisi tubuhnya masih sama seperti saat tidur tadi. Awalnya beliau mengira ini hanya mimpi. Namun lama-lama sadar kalau itu tuh bukan mimpi biasa. Teman-temannya menghilang dan beliau sendirian. Suasananya yang tadi gelap di tengah hutan berubah jadi putih terang seperti awan, tetapi tidak terasa panas. Dari kejauhan terlihat seorang ibu dan anak perempuan berjalan menghampiri beliau. Ibu itu berkata kurang lebih seperti ini. Bapak mau nggak jadi suami saya? Kalau mau, ambil cincin ini. Saat itu bapak saya sadar kalau dirinya sudah tidak berada di alam manusia biasa. Beliau langsung tolak tawaran tersebut. Namun anak perempuan itu malah merengek pada ibunya.
seolah ingin bapak saya menikah dengan ibunya. Karena takut, bapak saya mulai membaca doa bapak kami. Biasanya, kata beliau, kalau orang Nasrani bertemu makhluk halus, doa itu dibaca cepat. Tapi kali ini berbeda. Beliau membaca doa itu perlahan dan menghayati setiap katanya. Di tengah doa, sosok perempuan itu kembali membujuk bapak saya agar mau menikah dengannya. Bahkan beliau diperlihatkan sebuah masjid yang sangat besar dan megah, melebihi apapun yang pernah beliau lihat sebelumnya. Bapak saya tetap melanjutin doanya. Tiba-tiba beliau merasa tubuhnya terangkat ke atas. Dalam bahasa Jawa disebut mumbul, seperti melayang naik gitu. Semakin tinggi, beliau semakin takut karena merasa nggak akan bisa turun lagi. Namun mendadak beliau kembali sadar dan seperti jatuh kembali ke alam nyata. Setelah kejadian itu selesai, bapak saya langsung bertanya kepada temannya yang sebut saja namanya Plonto. "Plon, kamu tadi kemana? Aku lihat kanan kiri gak ada orang." Temannya malah jawab, "Loh bang, justru sampean yang hilang. Saya cari-cari gak ketemu." Bapak saya kaget dan menjawab bahwa dirinya merasa tetap berada di tempat itu. Akhirnya beliau bercerita kejadian tersebut kepada warga lokal yang menjadi penunjuk jalan tim patroli mereka. Warga itu langsung berkata, "Itu kuburannya ibu itu, Pak. Ibu itu dibunuh sama beberapa hari yang lalu." Bapak saya langsung merinding dan hanya bisa diam. Beberapa minggu setelah kejadian itu, terjadilah tsunami Aceh. Beberapa bulan kemudian, bapak saya pulang ke rumah. Karena penasaran dengan pengalaman tadi, beliau coba kembali membaca doa bapak kami dengan penuh penghayatan. Kejadian aneh itu terulang lagi. Saat berdoa, beliau merasa ruhnya terangkat naik tinggi sekali, jauh sampai seperti menuju langit-langit. Setelah itu beliau kembali normal. Kejadiannya terjadi di kamar yang sekarang saya tempatin dan jadi tempat saya nulis cerita ini. Karena penasaran, bapak saya menceritakan pengalaman tersebut kepada juniornya yang paham ilmu-ilmu kayak gitulah. Setelah dengar ceritanya, junior beliau langsung kaget dan berkata, "Bang, sampean kok berani melakukan itu sendirian? Biasanya ritual seperti itu minimal didampingi 4 orang senior. Kalau orang biasa gak bisa balik, bisa gila tuh. Yang lebih parah, bisa meninggal." Bapak saya pun terkejut. Juniornya lalu berkata lagi bahwa ilmu bapak saya sebenarnya sudah sangat tinggi. Kalau diibaratkan dalam karate, sudah setara sabuk hitam dan 3. Kebetulan bapak saya memang seorang senpai karate juga. Memang sifat bapak ini bisa dibilang nekat dan pemberani. Waktu saya masih kecil, saya pernah digangguin makhluk halus. Bapak saya malah menantang makhluk itu duel selama 3 hari 3 malam sambil puasa dan baca doa salam Maria. Hari pertama belum terjadi apa-apa. Namun di hari kedua dan ketiga, makhluk itu benar-benar muncul. Kata bapak saya, akhirnya terjadi duel dan beliau menang. Mungkin setannya gak tahu kalau bapak saya bisa karate juga. Sekarang bapak saya sedang bertugas lagi nih di pulau paling timur Indonesia. Oh ya bang, mohon doanya juga untuk para prajurit Baret Ungu yang gugur di Papua. Saya sendiri sudah mendengarkan PMK sejak kelas 2 SMP. Waktu pandemi lah waktu itu. Karena bingung gak tahu mau ngapain. Semoga saya bisa masuk Akademi Angkatan Laut. Amin. Sekian dulu cerita dari saya. Lain kali saya akan cerita pengalaman horor bapak saya yang lain. Maaf kalau berantakan ya, karena ini baru pertama kali saya nulis seperti ini. Semoga Bang Bimo dan Bang Anu selalu sehat, panjang umur, dan sukses terus untuk podcast Malam Kliwon. Di rumah kami yang punya kemampuan seperti itu cuma bapak. Tapi kalau memang suatu saat Tuhan kasih karunia itu ke saya, ya akan saya terima. Terima kasih sudah baca cerita ini. Semoga seluruh masyarakat bumi selalu sehat, panjang umur, dan bahagia. Shalom, Rahayu. Mantap. Katolik. Marinir Katolik. Marinir Katolik. Iya bener dong. Bener. Baret Ungu kan. Betul. Frog ini, Detachment. Belum tentu. Belum tentu. Itu Iya. pasukan khususnya. Oh berarti ini Sugeng nih masih muda ya. Tak pikir tuh Sam.
Tetap panggilannya Sam bro. Iya sih. Iya. Enggak, maksud gue tuh kayak mungkin di atas kita gitu umur. Sugeng milenial. Ternyata nih Sugeng Gen Z bro. Sugeng. Dengerin kita SMP pak. Oh iya bener. Oh iya. Iya kan. Dengerin kita masih SMP. Berarti masih ada yang melestarikan nama Sugeng. Respect. Bokapnya Bokapnya. Senpai Karate, Sabuk Hitam, dan 3 bro. Berarti duel bokapnya nih. Wah mantep nih. Respect bokapnya juga nih. Semoga sehat-sehat buat bapak ya. Sam Sugeng. Samsu berarti. Samsugeng. Nah, Samsu panggilannya. bisa duel di dunia, bisa duel di alam lain. Alam lain juga. Ayo siji-siji. Wani apa ora? Mano y mano. Bahasa mana itu? Bahasa Spanyol. Bapaknya karate, anaknya taekwondo. Cakep. Nah, Pantun Bukan kan? pantun. Oh bukan pantun. bukan pantun, tapi bapaknya masih tugas ya. Berarti bapaknya Di juga Papua. masih muda berarti. Kalau Ya, SMP anak kan, SMP. Paling bapaknya seumur kita. Enggak. Tuan dikit lah. tuan dikit. Dia masih wah keren ini lapangan berarti nih. Semoga dilindungi ya berarti. Iya. Dan masih sehat berarti karena fisik dan batinnya diolah terus. Betul. Pak. Bandor harus kuat. Siap. Sap. Ya, ngomong. Nah, jadi gini, berapa waktu lalu ini intermezzo dikit. Jadi ini ngomongin buat teman Kliwon yang punya orang tua atau kakek atau nenek gitu ya. Benar-benar di era sekarang ini harus banget dijaga gitu. Dan bersyukur kalau masih ada orang tua yang sehat. Beberapa hari lalu gue japri Karim. Rim, video yang nenek temen gue mablang episode berapa ya gitu. Dikasih karena gue cerita akhirnya ke teman gue, nenek lo gue ceritain nih gitu di podcast. Oh iya nggak apa-apa gitu. Terus udah, nah ada cerita baru ternyata tentang si neneknya ini dan ternyata makin kasihan, makin apa ya, sering lupa gitu. Udah demensia, mulai demensia. waktu diceritain kondisinya belum kan, sekarang tuh mulai lupa, jadi harus ditemenin terus gitu. Nah, abis pertemuan keluarga nih ceritanya, abis pertemuan keluarga nginep lah di rumahnya. Biasanya tuh si teman gue nih selalu ngambil handphonenya, takut-takut kan dia ngapain gitu. Ngapain? Hah? Tahu ngapain? Buka Tinder? Buka pet bisa jadi Masih buka pet. ada. Nah, terus tiba-tiba dia nggak mau takut dibaca-baca nenek chattingan gitu. Wah, kok gitu? Iya udah nggak usah deh gitu. Oh ya udah. Ternyata makin intim dia chattingan Sama ChatGPT. Iya, itu sampai gini, sampai ada momen neneknya keseleo nih, terus dikasih tahu, Nek yang sabar ya gitu. Jadi tiap malam dia komunikasinya sama AI ini, yang sabar ya, nenek siapkan salep, minyak kayu putih dan lain-lain gitu. Mbaknya nelpon karena tahu neneknya keselengkat apa? Diselengkat Casemiro. Mbaknya bilang, "Nek, gimana kaki? Aman? Ya masih agak bengkak. Ini lagi di ruang tamu nungguin Al mau ngasih kayu putih." Oh, sih. Ternyata neneknya dia selama ini dia itu bilang AI itu Al. Oh, karena AI. Disangka bacanya L. Al gitu. Terus, "Nek," katanya maknya, "mau ditungguin sampai minggu depan gak bakal gedor pintu, Nek, si Al." Itu kan cuma ngasih tahu, nenek siapin minyak kayu putih sama salep. Habisnya si Al baik banget gitu. Si Al tuh baik. Si Al orang Jawa. Kok bisa? Dia chattingan udah kayak gitu. Al orang mana gitu. Saya orang Jawa. Coba mana fotonya? Dikirimin kan foto-foto AI, Iya, tahu kan foto lo? AI, iya. Mas-mas Jawa gitu kan gitu. Oh, ganteng ya Al gitu. Gue bingung ngeresponnya dah. Mungkin dia sedang hidup dalam episode Black Mirror yang keberapa kali. Tapi real coy. Dan sampai Gila ya. yang bikin sedih tuh, nenek mau dong foto sama Al. Oh, Al punya foto sama nenek. Walaupun neneknya beda gitu, tapi Alnya masih konsisten. Gitu. Ya kita doakan semoga Al segera membawakan minyak kayu putih. Kasihan neneknya nungguin tuh. Waduh, Iya, ternyata epic. Al, nenek tuh setiap malam chattingan sama Sama Al. Belum main tahu video call. Si Al bisa video call.
Emang bisa apa? Lah kalau tiba-tiba agent jadi agent tiba-tiba gitu. Iya kan, makin canggih. Iya, sampai nggak mau Ngirimin dibilang, makanan. Ayo chattingan sama siapa, digituin kan namanya cowok kan, chattingan sama siapa gitu. Enggak, ntar dibaca chattingan sama Al gitu. Sampai nungguin di depan pintu di ruang tamu bawain minyak kayu. Nungguin Al alias ChatGPT membawakan minyak kayu putih. Bukan ChatGPT dong, WhatsApp dong. Hah? Oh, Meta AI. Meta AI. Oh iya, Meta AI. Si Al. Al orang mana? Orang Jawa deh. Coba gue tanya, halo Al, kamu orang mana? Dijawab Halo. nggak? Bentar. Jawab nggak? Aku Meta AI, asisten virtual yang dibuat sama Meta. Jadi aku nggak punya kampung halaman. Iya kan kayak lu baru manusia. pertama. Kalau Oh iya, si lu nenek kan udah nggak tahu, kebentuk. udah kebentuk. Iya, udah curhat pak. Mau lihat dong wajah kamu kayak apa? Nah, udah kebentuk, udah jadi teman curhat coy. Kasian kesepian. Ya gitu ya, maksudnya ditemenin orang tua. Ya penting atau bukan nenek scammer kan, takutnya kan scammer. Nah itu teman gue tuh. Sekarang kan banyak love scamming soalnya. Teman gue tuh selalu ngecek gitu kalau udah mulai konsen tiap malam si neneknya. Iya, takutnya love scammer yang Gitu. dioperasikan dari balik penjara. Pas dilihat, oh masih chattingan gitu sama itu, ya udahlah. So, si Al. Ya Allah, bisa ada aja ya. Pengen ketemu gue sama neneknya, serius. Oke. Cerita berikutnya. Hai Bang Bimo dan Bang Danu, Shalom. Siap. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Ini cerita pertamaku di PMK. Oh ya, namaku gak usah disebut Bang. Sebelumnya aku mau bilang kalau aku bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk yang tidak seharusnya dilihat. No, it's not a gift, it's a curse, I'm telling you. Ceritaku kali ini terjadi saat aku masih kuliah dan sedang mengikuti makrab atau malam keagraban bersama komunitas musik di kampus. Memiliki kutukan seperti ini benar-benar tidak menyenangkan. Sejak kecil, gak jarang orang-orang menganggapku aneh, bahkan gila atau halu. Sampai kuliah pun masih ada yang berpikir begitu. Sebenarnya aku sudah pernah melakukan pelepasan di gereja untuk mengurangi kemampuanku ini agar tidak setajam dulu. Tapi entah kenapa selalu kembali lagi. Dan kisah ini terjadi saat aku masih sangat sensitif dan sering bersinggungan dengan mereka. Kami mengadakan makrab di salah satu pantai di Pulau Jawa. Aku kuliah di kampus negeri di Solo. Dan perjalanan ke pantai tersebut memakan waktu sekitar 2 jam. Awalnya aku baik-baik aja. Di perjalanan kami nyanyi dan bercanda. Aku juga gak melihat hal aneh di sekitar. Namun sesampainya di lokasi, kepalaku mendadak pusing dan dadaku terasa sesak. Memang aku punya riwayat asma sebelumnya. Kami berkumpul untuk pembagian kamar dan mendengarkan peraturan dari cutting atau kakak tingkat. Awalnya aku masih memperhatikan sampai tiba-tiba aku terjatuh dan asmaku kambuh. Kami tiba sekitar pukul 15. Temanku langsung mencari inhaler di tasku. Tapi anehnya inhaler itu tidak berpengaruh sama sekali. Aku kemudian digendong ke kamar dan dibaringkan. Aku mencoba meraih tasku lagi. Salah satu kakak tingkat sepertinya paham, lalu membantu membuka tasku dan mengambil kaleng oksigen. Kemudian memasangkannya ke mulut dan juga ke hidung aku. Setelah sedikit membaik, aku tiba-tiba berbicara dalam bahasa Jawa kromo inggil, yang bahkan aku sendiri gak mengerti. Menurut kakak tingkatku, artinya kira-kira selamat datang di pantai kami. Biarkan anak ini istirahat. Akhirnya aku dibiarkan beristirahat dengan ditemani satu kakak tingkat. Malam pun tiba, aku masih terbaring karena badanku demam tinggi. Temanku membawakan makanan dan menyuapiku. Dia tahu tentang kemampuanku. Dia sempat bertanya apakah tempat itu ramai oleh mereka dalam tanda kutip dan apakah aku sakit karena gangguan. Aku hanya menjawab sekenanya dan tidak ingin membahasnya lebih jauh. Setelah makan, teman-temanku melanjutkan kegiatan. Menjelang tengah malam, tiba-tiba pintu kamar kami dibuka dengan keras. Salah satu kakak tingkat masuk sambil menyorotkan senter ke segala arah dan membangunkan kami untuk jurit malam. Aku diminta tetap istirahat, sementara satu temanku tinggal menemaniku. Saat semua orang pergi, aku mencoba tidur kembali.
Namun tiba-tiba muncul sosok noni Belanda dengan wajah hancur, berbicara dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Aku bisa merasakan dia marah. Tidak lama kemudian muncul juga sosok nenek-nenek yang ikut marah. Mereka tampaknya terganggu karena sorotan senter yang tadi diarahkan sembarangan. Aku panik dan membangunkan temanku. Tak lama kakak tingkat bernama Mas Dewa masuk ke kamar karena mendengar teriakanku. Namun saat aku melihat ke arahnya, yang kulihat bukan hanya dia. Ada sosok nenek dan bayangan hitam besar yang seolah memeluknya. Aku hanya menjawab bahwa aku mimpi buruk, meski sebenarnya tidak. Aku mencoba tidur lagi, tapi sosok-sosok itu terus berdatangan dan marah-marah. Aku hanya bisa berdoa dan meminta maaf karena mereka merasa terganggu. Akhirnya aku tertidur tanpa sadar. Keesokan harinya, tubuhku terasa sangat segar. Semua sosok itu juga sudah gak ada. Setelah mandi dan sarapan, aku ikut teman-teman ke pantai untuk kegiatan terakhir. Setelah itu kami berkumpul untuk sesi kesan dan pesan. Saat giliranku, tentu saja mereka menanyakan kondisiku. Aku bilang sudah membaik. Namun Mas Dewa tampak penasaran karena semalam aku berbicara dengan bahasa yang tidak biasa. Akhirnya aku menjelaskan kejadian sebenarnya tentang sosok noni, nenek, dan makhluk lain yang marah karena terganggu. Suasana langsung hening. Namun salah satu kakak tingkat perempuan justru menanggapinya dengan sinis dan menganggapku halu. Mas Dewa kemudian menenangkan suasana dan menyarankan agar kami semua meminta maaf karena mungkin kami yang bersikap berlebihan. Saat perjalanan pulang di dalam bus, aku kembali melihat sosok-sosok itu. Salah satu nenek mendekati kakak tingkat yang sebelumnya mengejek aku, sambil berkata ingin ikut dengannya. Tidak hanya itu, ada juga sosok lain yang mengikutinya. Gak lama, kakak tingkat itu mengeluh tubuhnya terasa berat. Aku hanya diam dan memilih tidak berkata apa-apa. Sesampainya di Solo, aku tidak langsung kembali ke kos, melainkan ke rumah Om. Begitu sampai, omku langsung menyuruhku mandi dan bersiap. Kami pergi ke suatu tempat untuk dibersihkan. Di sana, seseorang menjelaskan bahwa aku sengaja dibuat sakit agar tidak ikut mendekati makhluk tertentu saat jurit malam. Katanya, ada sosok yang mengincarku. Setelah proses pembersihan itu, aku juga dibawa ke gereja untuk dibersihkan secara rohani. Malam itu aku tidur sangat nyenyak. Dan keesokan harinya hanya bisa kembali beraktivitas normal. Oh ya, omku tuh berbeda agama denganku dan cukup kental dengan kejawen. Tapi beliau sangat menghargai keyakinanku. Bahkan sering memanggil pendeta jika aku mengalami gangguan. Sebagai tambahan, kakak tingkat yang sempat mengejekku ternyata mengalami gangguan cukup lama, sekitar 1 semester. Sekian ceritaku kali ini, maaf jika panjang dan mungkin kurang serem. Terima kasih untuk podcast Malam Kliwon, semoga sukses selalu. Shalom. Terima kasih. Ini berarti kejadian ketika makrab kampus ya. Kampusnya daerah mana tadi ya? Oh, Solo. UNS ya? UNS mungkin. Kampus negeri di Solo. Tapi emang gue tuh suka mixed feeling gitu loh sama teman-teman yang punya gift kayak gini. Karena situasinya tuh mereka akhirnya sering dianggap sebagai orang yang caper gitu atau halu. Ya. Padahal bisa aja sebenarnya ya yang mereka lihat tuh beneran ada gitu. Ya, tapi ini ada bukti otentiknya kalau ternyata kakak kelas yang ngejek ketempelan 1 semester, coy. Lama juga tuh. Tapi sosok yang muncul juga ini ya, nggak sama berarti antara yang masuk ke dia, ya kan? Ya. Sama yang muncul berikutnya tuh. Yang pertama kan yang tadi di pantai tuh ya, selamat datang di pantai kami. Itu kan ngomongnya pakai kromo inggil tuh. Makhluknya banyak ya. Terus ada noni Belanda berbicara dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Aku bisa merasakan dia marah. Nah, marahnya ini apakah karena itu ya kakak kelasnya tuh ngebanguninnya
Kan terganggu kan, Teriak-teriak. makrab namanya juga makrab kan. Ya, kayak gitu lah. Buka pintu dar, nyentor, bangun gitu. Tangi. Tangi yo tangi. Nenek-nenek ke center. Iya. Cacu. Silo, Cuk. Silo. Marah tuh nenek-nenek. Noni juga ikut marah. Di mana pitung? Hei, Yolang. Kok jadi Cina? Lagi gua. Koe orang tidak tahu daerah-daerah sini, Aduh, ya maaf dong. Koe orang. Tapi orang Belanda dulu nggak gitu kayak ngomongnya ya. Itu karena film aja ya. Iya karena film kan merepresentasikan biar dia beda gitu logatnya kali Iya zaman dulu kayak bahasa Belanda aja gitu kan. Nggak koe Tapi orang. nggak tahu juga siapa tahu bener kan koe orang. Kayak kagak. Nggak tahu sih gue sepelajaran gue ya. Ngomongnya tuh gak gitu-gitu amat gitu. Kan bahasa Di mana pitung? Sembunyi. Ampun menir. Ampun menir. Saya tidak tahu menir. Film 80-an. Overdome. Maaf menir. Ya gitu ya. Akhirnya disembuhinnya sama gereja juga, dibersihkan secara rohani. Oke. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah berbagi cerita di episode hari ini. Terima kasih juga buat teman Kliwon yang sudah mendengarkan dan menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dadah.